Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, dan keluarga besar Bapak Manjaya Sumarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 20 September 2020 diambil dari Mazmur 42 ayat 1-5. Bapak, Ibu, Saudara berkenan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, betapa seringnya kita membaca ayat ini. Kesimpulannya, apakah kita peroleh dari ayat dalam kitab Mazmur ini? Dikhawatirkan kehidupan kita tidak mencapai sasaran pengertian ayat ini. Kita memahaminya dengan pengertian kita yang masih dangkal. Perlu dipersoalkan oleh kita sekarang adalah seberapa perlunya kita terhadapnya dan mengapa kita memerlukannya. Ini pertanyaan prinsip yang sangat menentukan mutu atau kualitas relasi kita dengan Tuhan. Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh jawaban pertanyaan tersebut. Kehidupan kita harus mempersoalkan ini dengan serius kalau kita mau sungguh-sungguh bertuhan dengan benar dan memiliki kehidupan secara benar. Bagi seekor rusa, sungai itu adalah kehidupannya. Aliran air tersebut bukan sekedar alat penunjang dan pelengkap hidup, tetapi kehidupan itu sendiri. Ia tidak dapat hidup tanpa aliran sungai tersebut. Saudara, dalam bacaan Mazmur 42 ayat 1-5, kita memperoleh kesimpulan penting bahwa tidak ada yang kita perlukan dalam hidup ini seperti kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan bukan karena kita orang beragama, yang mana itu dibuktikan dengan rajin datang ke gereja. Bila sudah datang ke gereja, berarti sudah memenuhi panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita introspeksi, jangan menjadikan Tuhan alat atau sarana semata-mata. Ini bukan tujuan. Bila seseorang bersikap demikian terhadap Tuhan, yaitu datang ke gereja atau bertuhan karena ia beragama, maka pada umumnya orang akan menjadikan Tuhan sekedar pelengkap kehidupan. Tuhan menjadi tambahan yang memang dianggap penting, tetapi sepenting apapun tetaplah hanyalah tambahan. Tuhan diperlakukan seperti ban serep mobil. Sesungguhnya Tuhan bukanlah pelengkap atau tambahan. Kita tidak memiliki kehidupan tanpa Tuhan. Tuhan lebih penting dari nafas kita. Dia lebih berharga dari jantung kita. Dia kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan darah. Apalagi harta dalam bentuk uang dan fasilitas yang lain. Tentu Tuhan kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan apapun dan siapapun. Bagi yang belum menikah, jodoh bukan yang utama. Bagi yang belum punya anak, keturunan bukanlah jawaban kebutuhan kita. Bagi yang dalam problem ekonomi, uang bukanlah jawaban. Bagi yang dalam persoalan rumah tangga, Tuhanlah jawabannya. Bagi yang sakit, Tuhanlah jawabannya. Memiliki Tuhan berarti memiliki kehidupan. Cukuplah hidup ini kalau kita memiliki Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Bila kita bersikap demikian, kita benar-benar memuliakan Tuhan dan bersikap sepantasnya. Selanjutnya, sikap seperti inilah yang menciptakan keintiman hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kebenaran ini sukar dikenakan karena ketidakdewasaan kita. Kedengarannya enak, mudah kita mengamininya, tetapi sukar melakukannya. Namun demikian kita harus melatih diri untuk mengenakan kebenaran tersebut. Di rumah petak atau kos-kosan kecil kita hadirkan Tuhan, maka itu lebih dari tinggal di istana raja. Semarakkan hidup kita dengan hadiratnya Tuhan. Walaupun tanpa celoteh anak-anak di rumah kita, sukacitakan jiwa kita dengan berjalan bersama Tuhan di tengah tikaman kesunyian tanpa teman hidup.
Bahkan ketika maut mengancam karena sakit, penyakit, atau yang lain, nikmati kabut kemuliaannya yang menyertai kita, yaitu pendampingannya atas kita. Saudara, pada akhirnya kalau kita mencari Tuhan, maka hal itu bukan karena berkat-Nya, bukan karena surganya, tetapi karena Tuhan sendiri. Tuhan itulah surga kita, Tuhan itulah berkat kita. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Mazmur berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Mazmur 73 ayat 25-26. Penghayatan Tuhan adalah kebutuhan kita satu-satunya dan segalanya. Merupakan pernyataan penting yang melandasi kehidupan kita membangun hubungannya dengan Tuhan. Melandasi seseorang bertuhan dengan benar. Kefanatikan seperti ini adalah kefanatikan sehat yang tidak melukai orang lain, kecuali kehidupan yang mau binasa. Kefanatikan seperti ini harus digelorakan dalam jiwa kita. Dengan sikap hati seperti ini, bisa dipastikan jiwa kita akan menjadi sehat sempurna. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam sehat.